Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara al-haqqa fi lisani ahibbaihi wa ja'ala quluba asfiyaihi muqirratan wa musallimatan bihadzal haqq. Wassalatullahi wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna bil ilmin nafi', akrimna ya rabbana bil ilmin nafi', akrimna bil ilmin nafi'. Allahumma ya rabbana jannibna jannib baina wa baina ma'siyatika kama jannabta baina al-masyriqi wal maghrib. A'inna ya rabbana ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik. Amma ba'du. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang di wilayah Cirebon atau wilayah Blitar, Lumajang, Gresik, dan yang lainnya, Bogor, Jakarta dan sekitarnya, atau yang di luar Jawa yang mengikuti acara ini. Semoga kebersamaan Anda ini adalah tanda kebersamaan Anda kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah karena kita ini dihadapkan kepada dua acara besar yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, khususnya yaitu di bulan ini, di bulan Desember ini. Ini kalau ikut bulan Masehi, yakni kalau kita sebut bulan Muharram, Muharram tidak ada sangkut pautnya dengan yang akan kita bicarakan. Muharram adalah bulan Islam khusus, tidak ada tahun Natal, tidak ada di Muharram. Kelahiran Yesus tidak juga dibahas di bulan Muharram. Maka kita bahas ini di bulan Desember ini. Padahal sebetulnya sudah kami kukuhkan mulai kemarin bahwasanya tidak pantas kita itu lebih tahu bulan-bulan Masehi, tapi sementara kita tidak tahu bulan-bulan Islam. Tapi karena kebetulan acara yang akan kita bahas ini muncul atau adanya di bulan Desember, maka kita sebut Desember. Ada dua acara besar di bulan Desember, kemudian Januari, setelah itu Februari juga ada. Jadi banyak rentetan acara-acara besar atau hari-hari besar mereka, hari raya yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam, yang lebih marak di kaum muslimin daripada di kalangan mereka sendiri. Ini adalah musibah besar bagi kita. Kalau musibah kita di dunia sederhana, tapi musibah kita adalah urusan keimanan. Kalau ada orang bangkrut paceklik itu sederhana karena urusan dunia. Tapi kalau bangkrutnya iman, ini adalah musibah besar. Jadi kalau negara itu gembar-gembar untuk menolong kemiskinan, ketahuilah kemiskinan akidah ini lebih dipentingkan, semestinya harus untuk diperhatikan. Nah, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa sih yang terjadi di perayaan Natalan atau tahun baru Masehi ini, kemudian nanti setelah itu Valentine Day dan seterusnya. Ini harus kita tahu, sebab al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus punya gambarannya terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan kita hukumi tersebut. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa kita tidak diperkenankan untuk membesarkan syiarnya orang kafir. Dan membesarkan itu tanda ridho dengan syiar tersebut. Sementara sangat jelas bahwasanya ridho dengan kekafiran adalah bentuk kekafiran. Ridho dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya kaum di luar Islam, Nasrani khususnya,
di saat mereka mengadakan acara-acara semacam itu, tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi atau Natalan, mereka melakukan acara-acara yang khusus yang ada sangkut pautnya dengan acara keagamaan untuk mereka. Nah, di sini hukum itu ada sangkut pautnya dengan itu semua. Kalau kita berbicara tentang hari tanggal 25 Desember, ya nggak ada masalahnya. 25 Desember adalah hari biasa. Tanggal 1 Januari juga hari biasa. Hari biasa. Kalau kita sebut sebagai tahun baru, itu kita anggap tahun baru. Akan tapi yang menjadi masalah adalah perayaan yang menjadi khas atau ciri khasnya kelompok agama tertentu tuh, inilah yang menjadi masalah untuk kita ikuti. Nabi Muhammad sudah menyebutkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai sekelompok kaum, ya kita golongan dari mereka. Nah, acara yang pertama ini tanggal 25 Desember ini yang akan datang ini masalah acara Natalan. Jadi Natalan itu apa sih? Intinya adalah mereka itu mengungkapkan kegembiraan akan hadirnya, lahirnya sang penyelamat menurut mereka. Sang penyelamat ini adalah menurut mereka adalah Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu semua adalah kita terima. Sayyidina Isa adalah nabi kita, nabi besar kita, nabi yang diutus oleh Allah, termasuk ulul azmi, 5 nabi besar Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi bahkan di dalam Al-Quran sendiri Sayyidina Musa mengucapkan salam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, mengucapkan salam atas kelahiran. Jadi kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam memang perlu diungkapkan kegembiraan. Sayyidina Isa alaihissalam kelahirannya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan salam di sini bisa dimaknai doa, semoga diberi keselamatan. Dan ini bisa digunakan untuk siapapun. Selamat atas kelahiran seseorang itu tidak ada masalah. Karena itu adalah kegembiraan bagi orang tuanya. Biarpun sisi lain adalah, jadi tiga masa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sayyidina Isa alaihissalam mengucapkan salam, wassalamu alaiya, salam atasku yauma wulidtu, di saat aku dilahirkan. Amutu, aku mati nanti. Sayyidina Isa belum meninggal, setelah mati nanti. Wa yauma ub'atsu hayya, di saat dibangkitkan. Memang 3 waktu ini adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat luar biasa, perubahan dari alam ke alam, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah nanti ke alam kebangkitan. Ini adalah saat-saat yang dahsyat. Jadi perlu untuk kita minta kepada Allah doa agar keselamatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wassalamu alayya yauma wulidtu. Bisa saja ini adalah ini untuk ucapan selamat bagi orang-orang mulia seperti beliau. Karena Sayyidina Isa alaihissalam adalah di saat dilahirkan adalah kegembiraan buat umat beliau. Kegembiraan untuk umat beliau. Dan kelak meninggalnya Sayyidina Isa alaihissalam adalah setelah dikukuhkan beliau adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Isa nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad dan mengikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam di saat para nabi pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah, diangkat oleh Allah, syubbiha lahu. Jadi yang meninggal itu adalah bukan Sayyidina Isa. Sayyidina Isa diangkat dan setelah itu diturunkan nanti untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di saat digiring di padang mahsyar ternyata beliau juga bersama kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kemuliaan buat Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, karena wajar, karena mengucapkan kelahirannya orang besar Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi permasalahannya, jika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Isa ini kepada siapa? Kalau kepada Anda yang ahli Islam, ahli iman, yakin Anda tidak menganggap Isa adalah sebagai Tuhan. Maka kalau kami mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah
karena beliau adalah seorang nabi. Tapi di saat Anda mengucapkan kepada seorang yang menganggap Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, itu artinya apa? Artinya Anda mengukuhkan selamat atas kelahiran Yesus. Berarti kita ikut bergembira atas anggapan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ini permasalahan yang harus dibahas dan ini harus dijelaskan supaya kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan dalam keseharian kita, di rumah kita, di kantor kita. Ini kita sering terjebak dengan hal-hal yang katanya toleransi, saling menjaga dan sebagainya, yang semuanya tanpa disadari merusak akidah dan iman kita. Nah, ini kemiskinan akhlak, kemiskinan akidah yang harus dibahas. Jadi bisa terpangkas keimanan kita. Dan bahkan ini ada kalau bisa derajat kafir loh ya mengucapkan selamat di sini. Ini sebelum kita berbicara tentang hukumnya, kita beri gambaran secara umum. Kemudian sisi lain, kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu di dalam kalau kita cek, kita lacak itu dalam sejarah dan juga di dalam sebagian kitab Injil itu sendiri bukan musim dingin yang seperti digambarkan dengan salju yang menurun dan sebagainya. Karena waktu itu ada kurma yang lagi berbuah. Bahkan para petani-petani lagi memanen saat itu. Nah, ini menunjukkan apa? Dan tidak ada kurma tumbuh di sana itu kecuali musim panas. Ini adalah sangat berbeda. Kemudian di kalangan Katolik Barat dan Timur itu berbeda. Orang Kristen yang di Barat dan di Timur disebutkan bahasanya mereka itu terbelah jadi dua tentang kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau menurut kita Yesus, ada sebagian mereka mengatakan 7 Januari. 7 Januari. Nah, sebagian mereka mengatakan 7 Januari, sebagian mereka mengatakan 25 Desember. Jadi ada yang mengatakan 7 Januari dan 25 Desember. Ini adalah perbedaan di kalangan mereka sendiri. Jadi itu memang bukan kesepakatan antara kelahiran Nabi Isa di tanggal 25. Akan apapun bentuknya, Sayyidina Isa adalah lahir, dan ini adalah suatu yang harus dikukuhkan dan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Isa adalah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat mulia. Dan berarti Sayyidina Isa itu karena dilahirkan, beliau adalah seorang manusia yang sangat dimuliakan, lahir dari rahim yang sangat mulia. Dan ketahuilah, kalau kita melacak di Injil sinoptis atau Injil Yohanes, Matius, Markus dan lainnya, Lukas, Yohanes, Injil 4 itu, Injil yang 4 itu, Injil sinoptis itu, ketahuilah bahwasanya kalau kita lacak ternyata apa yang ada di dalam Al-Qur'an, keadaan Nabi Isa alaihissalam dan Sayyidah Maryam lebih mulia, jauh lebih mulia dari ada yang mereka. Karena Sayyidah Maryam yang ada di dalam Islam itu tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Sementara di dalam Injil itu disebutkan mereka telah bersentuhan dengan seorang laki-laki yang ini. Ada Yusuf, ada ini, ada macam-macam. Ini adalah tentang Sayyidina Isa alaihissalam itu bagaimana waktu dilahirkan dengan mukjizat yang luar biasa, Masya Allah. Jadi lebih mulia yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Isa adalah menjadi Nabi yang luar biasa dengan mukjizat yang luar biasa. Dan beliau adalah bukan Tuhan dan tidak akan menjadi Tuhan selamanya, akan tapi selamanya dia akan tetap menjadi Nabi yang sangat mulia, dan kemuliaan akan semakin tambah dan semakin tambah hingga nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seperti itu. Kemudian masalah-masalah yang lain tentunya ini kita tidak akan memasuki tentang urusan perbedaan antara kita dengan Nasrani, karena memang dari awal sudah berbeda. Hanya permasalahan kita memang ada satu kesepakatan bahwasanya Islam sendiri menghargai orang di luar Islam. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau masalah urusan keyakinan ini jangan dicampur aduk dong. Kalau ada orang mengatakan masalah toleransi, itu kalimat yang tidak layak dipakai untuk Islam. Toleransi adalah tidak pantas digunakan untuk Islam. Barangkali kaum muslimin dimanapun harus mencermati kalimat toleransi. Di dalam Islam tidak ada istilah toleransi, ya. Toleransi beragama ini nggak ada di dalam Islam, bertoleransi dalam agama. Akan tapi yang diwajibkan, yang ada di dalam Islam adalah kita itu kewajiban untuk bertetangga yang baik. Kalau kita punya tetangga Nasrani, seorang Kristen, kita wajib menghargai dia. Ya, jangan sampai seenaknya sendiri menyuarakan suara yang mereka bikin pusing. Ataupun kalau mereka lapar pun kita wajib memberi makan. Mereka sakit kita kunjungi dan kita hantarkan ke rumah sakit. Biarpun berbeda agama, itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan toleransi tapi kewajiban. Sebab toleransi itu kan begini, sebenarnya dia tidak punya hak apa-apa. Hanya karena kebaikanku sajalah akhirnya aku beri, kan begitu. Artinya dia nggak punya hak hidup bersamaku. Ya karena satu hal boleh-boleh lah. Ini kan kurang ajar namanya. Islam tidak kenal toleransi. Kalau agama Kristen, agama Nasrani menganggap hukuman kita dengan toleransi, merendahkan kita dong.
Artinya kamu ini orang Islam sebetulnya tidak boleh hidup dengan saya ya karena satu hal jadi boleh. Sementara Islam tidak. Kami tidak mengatakan, hei orang Nasrani, sebetulnya kamu tidak punya hak untuk hidup bersama kami. Ini kan kurang ajar namanya. Tapi tidak, engkau punya hak untuk hidup bersama kami. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk hidup baik bertetangga denganmu, wahai orang Nasrani. Engkau punya hak, dan kalau punya hak berarti aku punya kewajiban untuk aku penuhi akan hak-hakmu. Sehingga kalau kamu sakit, aku obati. Ini adalah kewajiban, bukan toleransi. Juga toleransi beragama, toleransi beragama. Faham atau tidak makna ini? Kita tuh jangan menjadi burung beo yang suka niru saja tapi tidak tahu mafhum dan maknanya. Ini nggak ada toleransi di dalam Islam. Nah setelah, ini kewajiban. Maka setelah ada kewajiban, ada sesuatu yang haram. Karena ini wajib, aku wajib. Jika dia sakit, wajib kita kunjungi. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Seorang Nasrani yang sakit. Wahai orang Nasrani yang mendengar suara ini, dengar kalimat ini. Ini kebenaran yang ada di dalam Islam. Kalau Anda bertetangga, bahkan kalau Anda masuk pesantren, Anda lapar, saya kasih makan. Tidak diperkenankan, kamu orang Nasrani tidak boleh masuk pondokku. Nggak ada itu. Anda masuk dengan cara hormat, kami harus lebih menghargai Anda. Sembelihkan ayam, kalau perlu kambing disembelihkan. Ini adalah ya yang ada di dalam Islam. Yang ini harus kita pahami. Jadi ada kewajiban. Baik, kita punya kewajiban kepada orang di luar Islam, ya, dalam bertetangga, hidup bersama. Dalam kebersamaan Islam sangat indah. Nah, kemudian karena ada kewajiban, sisi lain tentu ada sesuatu yang kita tidak boleh. Lah ini kalimat yang tidak boleh ini harus dijelaskan. Selagi tidak boleh ya jangan dong. Kami tidak boleh melakukan ini. Kami tidak boleh, misalnya, wahai orang Nasrani, kamu punya anak laki-laki, dan anak laki-lakimu butuh istri, dan aku punya anak perempuan butuh istri, butuh suami. Bukan berarti anakku harus menikah dengan anakmu dong. Karena di sini adalah dilarang. Kalimat tidak ada kewajiban saya menikahkan putri saya dengan anak Anda. Ini masalah lain. Ini bukan kewajiban saya untuk memperkenankan putri saya menikah dengan putra Anda, wahai orang Nasrani. Ini ada aturan, agama melarang, tidak sah. Berarti kalau dilarang sudah selesai. Dan Anda harus paham dong. Baik, anggap saja ini masalah toleransi. Anda harus ngerti masalah seperti ini. Kalau anggap orang Nasrani barangkali pakai istilah toleransi, Anda harus tolerir dong. Di saat orang Islam mengatakan seorang wanita menikah dengan seorang Nasrani hukumnya haram dan tidak sah, lo jangan tersinggung dong. Karena apa? Ini adalah ada aturannya macam-macam. Bahkan kalau Anda punya undang-undang yang sama pun kami tidak tersinggung. Misalnya ada undang-undang di dalam agama Kristen bahwasanya wanita kami tidak boleh menikah dengan orang Islam. Oh ya bagus. Anda punya prinsip dong. Sebab kebahagiaan perlu dicari, keserasian, kesamaan. Ini kan perlu dicari. Jangan sampai menikah dengan beda agama, yang satu ke masjid, atau ke gereja, kan tidak ketemu. Jadi orang Kristen pun sebetulnya kalau akal sehatnya jalan, dia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang muslim, dan tidak akan menikahkan putranya yang Nasrani itu dengan seorang wanita yang muslimah. Karena tidak akan ketemu di sini. Yang satu tahajudan, yang satu nyebut Tuhan Allah ya Tuhan. Ini kan aneh, tidak ketemu. Nah, ini karena tidak direnungi, kadang-kadang ini yang muncul emosi. Oh, tidak toleransi. Islam ekstrim. Islam tidak boleh begini. Oh, enggak, agama Islam, agama Nasrani pun ada larangan-larangan. Ini mukadimah sebetulnya, belum kita nyampe kepada urusan Natal. Ya, ini yang harus kita fahami bahwa ada kewajiban yang harus diberikan oleh seorang muslim terhadap orang Nasrani yang hidup bersamanya. Sehingga dalam tolong menolong tidak perlu. Kalau ada orang tabrakan di pinggir jalan, seorang ustadz atau seorang kiai tidaklah bertanya apa agamamu. Enggak ada itu. Tolong selesai, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah Islam mengatakan, "Kamu kalau menolong tanya dulu agamamu apa." Enggak ada. Rumah sakit Islam sekalipun harus welcome dengan orang Nasrani yang datang ke rumah sakit tersebut. Ini yang ada di dalam Islam karena itu kewajiban. Tolong difahami makna ini. Tapi nanti ada sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Harus haram, tidak boleh, tidak boleh. Dan keharaman yang ada di agama Nasrani pun kami tidak boleh ikut-ikut dong. Kalau agama Nasrani mengatakan haram kami melakukan begini, haram. Ya, ini urusan dia punya agama. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tidak menyakiti kita. Kalau misalnya ada komando, tetanggamu tolong dipukulin. Nah, ini baru kita bergerak. Sementara dalam Islam tidak ada menyuruh kau pukulin tetanggamu. Nah, sekarang permasalahannya bukan masalah kita melakukan kezaliman atau menyakiti orang, tetapi masalah mengucapkan selamat. Nah, ini mengucapkan selamat, ikut-ikutan dalam acara mereka. Ini yang harus kita pahamkan dan kita jelaskan kepada umat. Seorang tetangga kita yang Nasrani mengadakan acara Natalan besar-besaran. Kemudian Anda kiri kanan rumah, karena Anda bertempat tinggal di kiri kanan rumahnya orang Nasrani tersebut. Dan di saat Anda diundang, apa yang harus Anda lakukan? Datang atau tidak datang?
Kalau cara memandangnya sepihak, tentu Anda akan dipandang picik. Kalau Anda mengatakan, aku tidak datang. Begitu mudahnya orang di luar Islam mengatakan, ekstrim kamu ini. Nggak ngerti makna toleransi. Nggak ngerti makna kebersamaan. Masa saya punya kegembiraan hari Natal, kamu tidak mau datang? Baik. Kalau cara membacanya semacam ini memang pincang. Akan tetapi kalau kita berbicara dengan cara adil, wahai orang Kristen, kamu tahu tidak bahwasanya kami juga punya banyak hari raya. Seperti halnya engkau punya banyak hari raya, kami juga ada hari raya. Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan kalau Anda menyebut tentang kelahiran Isa, kelahiran Yesus menurut Anda, kami juga punya Nabi Muhammad yang terlahirkan. Kami pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun bergembira di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Coba lihat, pernahkah ada fatwa dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya harus dibunuh? Tidak. Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya adalah ekstrim. Ada atau tidak? Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad adalah perlu ditendang. Nggak ada itu semuanya. Bahkan kalau ada fatwa dari orang Kristen yang mengatakan bahwa haram bagi kami kaum Kristiani untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada fatwa dari orang Nasrani semacam itu, loh, kita hargai dong. Ini masalah urusan agama bagi mereka. Nah, umat Islam nyantai dalam hal ini. Sehingga tidak pernah kami ini sibuk. Apakah tetangga kami yang Nasrani itu di hari raya kemarin datang ke rumah, saya tidak pernah ngurusin yang demikian ini. Bahkan benar, kami punya teman, orang-orang yang beda dengan kami. Ada, kita pernah punya dialog dengan orang yang berbeda agama, obrolan-obrolan semacam itu ada. Dan mereka tidak mengucapkan hari raya, bahkan undang Maulid Nabi juga tidak datang ke pondok. Kami tidak pernah memikirkan yang demikian. Memang Islam seperti itu. Islam itu menghargai, bahasanya itu adalah hak privasi. Ini hak yang sangat pribadi, urusan agama, urusan keyakinan. Jadi jangan dicampur adukkan dong. Nah, kalau sudah paham yang demikian ini, kenapa di saat ada orang Kristen mengadakan acara Natalan, kemudian ada fatwa ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram? Loh, kok heboh? Ini ulama ekstrim, ulama keras, ulama kaku. Oh bukan, ini sama. Dengan kasusnya kami tidak menuntut orang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya dan selamat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi kalau sudah kita memandangnya dengan cara seimbang begini, insya Allah kelembutan hati akan muncul. Sebab munculnya fatwa bahwasanya Natalan itu adalah haram, itu adalah muncul reaksi dari kaum muslimin. Ustadz-ustadz aneh, ustadz-ustadz picisan, ustadz-ustadz sakit, ustadz-ustadz yang harus diobati. Ajib. Bagaimana kita harus mengatakan selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan itu, yang dianggap Tuhan? Ini aneh. Bahkan kalau kita timbang, kalau kita berbicara, coba kita renungi. Sakitnya ini sakit parah. Sakitnya sakit parah. Coba. Ada sebuah pesta kegembiraan di rumah tetangga Anda. Pesta kegembiraan itu apa? Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang dengan tetangga Anda. Tidak, nama Islam, agamanya Islam juga. Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Akhirnya karena bermasalah memanjang, akhirnya orang tua Anda meninggal. Setelah itu dia mengucapkan kegembiraan. Sudah meninggal musuhku, orang kurang ajar dengan sudah meninggal ya. Setiap tahun diadakan perayaan. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Suatu ketika dia mengundang Anda. Saudaraku, silahkan hadir kepada kami adakan perayaan. Acara apa? Acara kegembiraan kami karena musuh kami sudah meninggal tahun yang lalu. Dan musuh kami itu siapa? Bapak Anda. Kira-kira Anda mau datang atau tidak? Jujur? Hah? Tidak akan. Tidak akan datang. Ini acara kegembiraan ngerendahkan siapa? Orang tuanya. Orang tua, bukan agama. Agamanya sama ini. Orang tuanya. Jadi karena orang tua Anda direndahkan, maka Anda datang atau tidak? Tidak. Apakah Anda mengucapkan selamat atas kegembiraan Anda, bersyukur atas kematian bapakku gitu? Kira-kira sakit atau tidak kalau orang begitu? Sakitnya parah. Nah, kalau ada seorang Nasrani mengadakan acara Natalan mengukuhkan bahasanya Tuhan Yesus, ini artinya merendahkan siapa? Allah. Lah Anda punya Tuhan Allah direndahkan, Anda akan mengucapkan selamat wahai orang Nasrani atas penghinaanmu terhadap Tuhanku. Ayo, sakit atau tidak? Sakit. Nah, ini tolong direnungi ini. Jangan asal ikut-ikutan wahai ustadz bicisan, ustadz ngantuk.
Ini bersama kami tegas benar karena mereka itu ngomong kritik ini ekstrim. Buya Yahya di Cirebon, Natalan haram. Ini apa nih, fatwa apa? Coba direnungkan. Terjemahannya apa? Selamat Natal. Maknanya apa? Selamat atas kelahiran Yesus. Yesus apa? Tuhan menurut mereka. Iya. Jadi selamat atas kegembiraanmu merayakan atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Berarti kita merendahkan siapa? Merendahkan Allah. Ya kayak tadi, selamat atas kegembiraanmu, bersyukur atas kematian bapakku. Kan kurang ajar. Kayak tadi, Jo. Jadi kalau kita perlu merenung dalam hal ini. Sebetulnya hukum merayakan Natalan sudah jelas. Hanya permasalahannya kita pengen jelentrehkan agar orang bisa nerima. Bahkan pernah kami ngomong dengan seorang Nasrani. Kita pernah obrolan dalam bicara dialog sering itu obrolan seperti itu. Pernah suatu ketika kami guyonan karena yang akan dibahas masalah ini memang waktu itu. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Kami hanya bertanya sebelum kami berbicara tentang masalah Natal dan tahun baru, kami hanya bertanya. Insya Allah ini bulan waktu itu apa bulan bukan 4 tahun 3 tahun yang lalu ya. Kami mau belum lama. Kami ingin mengadakan acara besar di pondok. Kira-kira Anda bisa datang atau tidak? Dia adalah seorang Kristen. Baik dengan kami, SMS setiap saat. Acara apa, Bu ya? Acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami undang datang. Kalau perlu dijemput. Dia bingung jawabnya. Kira-kira bisa datang atau tidak? Sama keluarga saya undang. Dia diam. Saya bantu menjawab. Anda tidak usah datang, saya tidak marah. Setuju? Iya. Dia langsung anggap begitu. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi saya harus menghargai Anda. Anda tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Cocok? Dia langsung mengatakan, iya Bu ya. Nah, dan memang harus begitu, Anda punya keyakinan. Bahkan Anda tidak boleh datang kalau perlu. Anda fatwakan kepada umat Anda bahwasanya tidak boleh menghadiri perayaan Maulid Nabi karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai? Ya, Anda tidak usah datang karena ini berkenaan dengan Nabi saya. Dan Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda datang, Anda khianat dengan agama Anda. Setuju enggak? Iya betul, kalau saya datang kan berarti saya kan ikut mengukuhkan Nabi Muhammad. Ya itu hanya ada pemahaman. Jadi itu berarti karena kalau mengukuhkan Nabi Muhammad berarti Anda khianat dengan agama Anda. Cocok? Cocok, setuju. Saya langsung pegang. Saya setuju. Itu Anda punya prinsip. Baik. Selesai? Jadi insya Allah Anda tidak usah datang dan kami tidak marah. Ini makna kebersamaan yang harus saya fahamkan kepada umat Islam. Bahasanya kalau tetangga saya yang Kristen tidak datang di hari raya, Maulid Nabi tidak datang, kami tidak boleh marah. Kenapa? Mereka tidak boleh meyakini ini semuanya. Karena ini keyakinan yang ada di dalam Islam. Selesai? Baik. Begitu sebaliknya, kami ngomong. Karena waktu itu adalah beriringan. Bulan Januari itu ada beriringan kalau tidak salah. Berarti Natalan seminggu depan ini saya tidak akan mengucapkan selamat Natal dan tidak akan datang acara Natalan kepada Anda. Gimana? Oh ya enggak apa-apa Bu ya, boleh. Bahkan saya katakan haram. Gimana? Ya enggak apa-apa karena Bu ya kan enggak percaya kalau Yesus Tuhan ya. Oh iya, berarti fatwanya dia yang saya pegangi bahwa mengatakan haram orang Kristen tidak marah. Yang marah ini Islam liberal, Islam ngaco, Islam bicisan ini. Orang Kristen sendiri tidak marah waktu kami katakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Mereka mengatakan, ya tidak apa-apa Bu, karena Bu ya tidak percaya kan? Sudah, selesai. Baik, selesai. Ini karena permasalahan kadang kita tidak renung. Jadi dalam beragama tidak boleh ngikut-ngikut saja. Nah, ini ada. Jadi selesai. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram. Anda renungi tadi. Ini dari awal. Jadi kami cerita panjang lebar itu hanya ingin membawa orang agar sampai pada kesimpulan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Ikut-ikutan perayaan mereka adalah membesarkan syiar mereka juga haram. Dan kalau meyakini Yesus itu adalah Tuhan, murtad langsung. Selesai. Nah, kemudian merayakan yang namanya tahun baru Masehi juga haram. Karena ini adalah syiarnya orang kafir. Dan ini tidak usah ragu lagi. Dan ini fatwa ulama-ulama sudah sangat jelas. Fatwa ulama sangat jelas. Kecuali ulama picisan yang bingung tadi dan ada gitu saja nggak boleh, terus mau apa? Ini sudah sangat jelas lentreh tadi. Cuman kadang-kadang kalau tidak pakai renungan begini orang ya saja gini saja kok nggak boleh, gini saja kok nggak boleh, gini saja kan. Tapi dibuat perumpamaan orang akan paham. Jadi sudah pada kesimpulan bahwa kalau Anda mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Di toko Anda tidak usah Anda tulis. Di kantor-kantor Anda tidak usah Anda tulis selamat Natal. Kenapa? Kita pun tidak pernah menuntut orang Nasrani untuk menempelkan selamat Hari Raya Idul Fitri di kantor-kantor kita. Ini adalah
Jadi mohon maaf. Kemudian satu hal lagi. Kalau memang kita harus pakai istilah toleransi, sebenarnya kami kan tidak menginginkan kalimat itu kan tidak cocok buat Islam. Kalau kita harus pakai istilah toleransi, toleransi itu maknanya begini. Toleransi itu bukan menuntut orang agar ngikut saya. Toleransi itu memahami jika orang tidak bisa ikut saya paham atau tidak. Itu loh toleransi. Toleransi itu begini, jika ada orang Nasrani tidak mau mengucapkan selamat hari raya, saya memahami dia. Itu toleransi, bukan kamu harus ngikut saya. Itu toleransimu, nggak bener ini. Jadi toleransi saya itu gimana, harus paham. Toleransi adalah jika engkau tidak bisa bersama kami, saya maafkan. Bukan ente harus bersama kami. Kalau toleransi maknanya ente harus bersama kami, kacau, nggak ketemu. Sehingga nanti harus besok orang Islam ke gereja, hari Ahad ke gereja, hari Jumat ke masjid, nggak ketemu. Karena apa? Toleransi disalah artikan. Toleransi maknanya kamu harus ikut aku. Bukan. Toleransi itu begini. Jika kamu tidak sesuai dengan saya, di saat kamu tidak sama dengan saya, maka saya memaafkan Anda. Lah ini, di saat Anda tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, maka saya maafkan Anda karena Anda tidak meyakini ini hari raya. Di saat Anda tidak menghadiri acara Maulid Nabi kami pun memaafkan Anda. Ini adalah toleransi. Toleransi yang harus yang bisa kita yang harus dihadirkan. Nah, berbeda, jangan sampai termasuk begini. Kalau kami tidak mengucapkan selamat Natal, kami mengucapkan selamat Natal itu, maka di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal, Anda tidak boleh marah. Anda tidak bisa menuntut kami untuk mengucapkan selamat Natal, wahai orang Nasrani. Anda tidak boleh marah kepada kami di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda marah, berarti Anda tidak ngerti toleransi. Berarti Anda menuntut kami bersama Anda. Jadi toleransi maknanya memahami di saat Anda tidak bisa bersama kami. Ini toleransi. Bukan toleransi Anda harus bersama kami. Tolong pahami. Toleransi maknanya adalah memahami. Kami harus memahami Anda. Bukan kami mewajibkan Anda bersama kami. Kami memahami Anda yang berbeda dengan kami. Kami memahami Anda yang tidak bisa bersama kami. Itu toleransi. Kalau Anda harus bersama kami, ente ekstrim. Anda ekstrim. Anda memaksa orang harus sama Anda. Nggak bisa dong begitu. Misalnya Anda punya tetangga nggak benar, ngomong yang enak-enak, Anda memaafkan. Itu Anda hati lembut. Bukan, kamu harus diam, mulutmu kurang ajar kamu. Lah ini Anda tidak mengerti mana toleransi. Jadi toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia bersama Anda. Toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia untuk bersama Anda. Tapi toleransi itu adalah Anda memahami orang yang berbeda dengan Anda. Makanya orang Kristiani Anda harus paham. Di saat kami berbeda dengan Anda, urusan Natalan kami tidak mengucapkan selamat Natal, maka kami berbeda dengan Anda. Maka di saat seperti itu Anda jangan menuntut kami. Anda jangan menuntut kami untuk ini. Maka ini yang harus kita fahamkan. Kalau memang istilah toleransi harus dihadirkan. Selesai, mengucapkan selamat Natal adalah haram dan mutlak keharamannya, tidak ada perbedaan di sini. Ada kol. Ada kol batil dan nol hak. Yang satu perkataan yang salah dan yang batil. Itu batil dan yang benar. Jadi mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram, dan jika meyakini hukumnya adalah murtad. Jangan ragu wahai para asatid, wahai para ustadz ngomong yang demikian. Nggak perlu basa-basi. Tidak pernah. Orang Kristen kami ceritakan tadi adalah tokoh di Cirebon. Itu tidak marah dengan kami waktu kami mengatakan mengucapkan selamat Natal kepada Anda bagi kami haram. Tapi kalau Anda butuh duit, pinjam saya kasih nanti. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah lain. Nah, ini baik, ini saja yang bisa kami hadirkan masalah ini.